Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yeni Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Atap 1 Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan tugas dari modul 1.1.A.6, demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Ki Hajar Dewantara lahir di Paku Alaman tanggal 2 Mei tahun 1889. Beliau terlahir dari bangsawan Paku Alaman Yogyakarta dengan nama Raden Maswardi Suryadiningrat. Perjuangan beliau yang konsen dengan pendidikan serta kesetaraan pendidikan bagi bumi putra, hingga beliau dianugerahi pahlawan nasional dan tanggal lahirnya pun diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Para pendidik haruslah menjadi seorang pamong, di mana beliau harus memberikan turunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Artian, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menembalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak itu bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Peran kita sebagai seorang pamong, maka kita harus memperhatikan kodrat keadaan anak. Yang pertama ada kodrat alam atau sifat dan bentuk. Alam itu adalah tempat mereka tinggal atau lingkungan tempat mereka dibesarkan. Kemudian yang kedua ada kodrat zaman atau isi dan irama. Pendidikan haruslah berubah sesuai dengan tantangan zamannya. Sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana seorang petani menanam biji jagung di tempat yang subur, kemudian dengan matahari yang cukup dan pengairan yang bagus, maka jagung tersebut akan tumbuh dengan baik dan optimal. Sebaliknya, jika petani tersebut menanam di tanah yang gersang dan dengan pengairan dan sinar matahari yang kurang, maka pertumbuhannya pun akan kurang optimal. Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan perubahan itu kita harus memperhatikan asas trikon. Yang pertama yaitu kontinuitas, yaitu kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua ada konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga ada konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang yang bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Lantas, apakah yang menjadi perubahan itu? Yaitu adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga dapat menimbulkan sebuah tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga dapat menciptakan sebuah karya. Kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan. Kemudian, di mana anak akan mendapatkan perubahan tersebut, yaitu pada tripusat pendidikan. Yang pertama ada sekolah, yang di dalamnya ada guru, kepala sekolah, dan siswa. Kemudian ada keluarga, yaitu orang tua atau wali murid tempat mereka tinggal. Kemudian ada masyarakat, yaitu komunitas sekolah dan organisasi profesi lainnya. Terus untuk kita sebagai seorang pendidik, semoga kita bisa menerapkan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama ing ngarso sung tulodo, di depan kita harus menjadi teladan. Kemudian ing madya mangun karso,
di tengah membangun motivasi kepada setiap anak, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Namun, dalam praktiknya, seringkali kita menemukan beberapa tantangan. Di antaranya yaitu kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Solusinya yaitu kita harus menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariatif, sesuai dengan keseluruhan gaya belajar peserta didik. Kemudian, kurangnya pengetahuan guru tentang cara memberikan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Solusinya yaitu mengikuti berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Intinya, kita sebagai pendidik haruslah selalu melakukan pengembangan diri agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi semua peserta didik. Semoga kita semua tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.